banyak banyak ide yang menarik di Sumatera Barat. Jadi nggak usah cari ide-ide kemanapun. Sumatera Barat itu kaya dengan ide untuk digarap jadi film. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Ambo di Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dusana sadonyo. Seperti biasa, setiap Senin dan Selasa kita kedatangan tamu-tamu dari ranah Minang, tokoh-tokoh inspiratif. Nah, Kaliko adalah seorang produser film. Nah, itu dari ranah Minangko. Kita perkenalkan saja, yaitu Uda Zulfikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ambo memanggil aku. Ijul ya, Ijul. Ijul. Ya. Oke, dah Ijul. Kena orang Minang benar. Asal lihat dojo namu Zul sama Zal di dunia aku berarti masih ada orang Minang. Era. Ya. Oke, dah Jul. Kita sebelum mengupas tentang perfilman, udah asli mana? Asli di Ayange. Ayange arah ke Padang Panjang ya? Padang Panjang. Itu masuk Tanah Datar mana? Tanah Datar. Tanah Datar. Oke. Kalau dulunya memang masuk Padang Panjang. Oke, secara geografisnya kini kok di Tanah ya, Datar. Tanah Datar ya. Oke. Nah, udah mulai terjun ke dunia film kok kan ada film beberapa yang udah kelola lah istilahnya. Yang udah garap lah gitu ya. Sebelum itu emang kuliahnya tentang perfilman atau bah? Kalau kuliah jurusan manajemen. Oke, manajemen siap. Menarik kok. Cuman di film memang ada ketertarikan tuh ketika SMA. Oke. Waktu ketemu sama abang-abang lah gitu di pas SMA. Memang berkecimpung di dunia audiovisual. Nah, itulah dikenalkan soal film. Ya. Nah, memang dulu tuh lebih banyak dikenalkan film dokumenter ketimbang fiksi. Itu di waktu SMA tuh. SMA. Berarti ada senior. Nggak senior doh, kenalan di luar malahan. Kenalan saya. Kok bisa tiba-tibanya bercerita. Jadi awal ketemu tuh dari itu. Jadi waktu SMA itu ada Sanggar Sastra Siswa Indonesia namanya. Di daerah di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Nah, jadi itu Sanggar Sastra bentukan Taufik Ismail. Nah, dari situ kan ada kegiatannya yang di bagian media, majalah, kemudian ada teater, puisi. Nah, disitulah adalah yang itu pelatih teaternya. Ada pelatih teater itu. Kebetulan beliau tamatan IKJ dan diminta untuk jadi pelatih teater. Nah, disitulah ketemu dengan dunia film tadi. Udah waktu itu emang sedang jalan-jalan ke Bukit atau emang sengaja pincelek itu ya? Oh enggak, memang SMA di Bukit Tinggi dulu. Oh, SMA di Bukit Tinggi. Siap, pincelek itu berarti ada ketertarikan saja SMA tuh. Nah, mulai Yobana kan kalau tertarik tuh kan baru, kayaknya keren ya. Gitu. Mulai Yobana tertarik terjunnya? Ya setelah masuk kuliah. Kuliahnya di kesini di bidang Iko juga? Enggak, di jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Iya kan, maksudnya acaranya ada UKM. Oh kan? Gitu ya. Jadi pas kuliah itu memang ada UKM. Ada UKM tentang sinematografi. Film dan fotografi. Film dan fotografi. Udah sampai yang perfilmannya. Film. Oke. Jadi dari itu rumah di Unan di UNP atau di luar? UNP. Di UNP, siap. UNP keren sih keseniannya. Oke, lanjut. Nah, jadi ya semasa masuk kuliah ya disitulah lebih banyak interaksi. Mulai produksi gitu kan. Jadi kan karena di UKM, jadi setiap tahun itu kan ada anggaran dari kampus. Nah, dari anggaran itulah kami kelola untuk produksi film kayak gitu. Oke. Kuliah manajemen kah? Tapi kayaknya lebih banyak idenya di perfilman kayaknya. Dibanding aku kan kuliah berapa tahun dulu? Kuliah ya gitulah. Biasanya yang terjun ke dunia kok kuliah gak mesti. Kok nak bukan emang kayak itu kenyataannya kan? Ya biasanya terjun ke seni kok kuliah kok bisa di balance sana ya. Terlalu sibuk di luar. Tapi kan itu jadi masa depan. Oke. Waktu itu membuat
film awal-awalnya langsung ke dokumenter atau ada genre-genre lain? Kalau awal-awal dulu memang kadang dokumenter, kadang fiksi gitu. Jadi kalau zaman-zaman itu kan buat film tuh kan masih suka-suka hati. Iya. Kadang ada dananya produksi, kalau nggak ada ya tetap aja produksi gitu. Ada dana aku hobi ya. Sekalian untuk pengembangan diri. Jadi kalau dari dulu tuh istilahnya tuh pendana itu dari Bundokan Doang Foundation. Oke, Bundokan Doang Foundation yang mendanai. Akhirnya bisalah untuk membidik film-film pendek. Ya. Film pendek. Film pendek. Biasanya film pendek kok berapa sih durasinya? Maksimal tuh 30 menit. Maksimal 30 menit. Oke. Jadi waktu kuliah di manajemen tuh ikut UKM udah membuat film sama kawan-kawan yang durasi 30 menit ya, maksimal ya. Maksimal. Itu biasanya tema-tema apa sih? Lebih banyak di tema budaya. Budaya. Budaya semua sejarah. Oke. Budaya semua sejarah. Itu sampai udah tamat itu kira-kira lah bara film yang udah beda. Bara sekitar 20 lah kalau untuk film pendek. 20 ah? Itu jumlah yang cukup banyak menurut aku pribadi secara orang awam. 20 film kan untuk ambil film itu pun butuh waktu penggarapan bisa sampai 6 bulan kadang gitu kan. Kalau itu tuh? Kalau dari dulu sampai kini kan habis dari kampus itu kemudian banyak terlibat di luar sama kawan-kawan masih di komunitas. Nah kadang ada yang ajak untuk produksi di Siko, di Ma gitu kan. Ada kawan yang lagi ada rencana untuk produksi, ikut di situ gitu. Oke. Nah, udah kan di Siko kan produser sama DOP lah gitu ya. DOP tahu cara-cara ya DOP cara bacanya. Nah, itu kan kayak puncak karir seorang yang bergelut di dunia perfilman lah gitu. Sebelum itu emang arahnya ke situ atau karya-karya yang lain dulu? Maksudnya kayak tim belakangnya dulu, tim kreatifnya atau gitu. Paling kalau dari awal-awal itu lebih banyak di bagian kamera sama bagian setting atau properti gitu. Untuk persiapan di situ gitu. Ya, praproduksi lah ya. Di praproduksi lebih di situ. Oke. Nah, itu emang biasanya produser tuh emang kayak itu dulu ya. Dicoba sedolah dulu atau kebetulan udah kayak gitu ya. Kebetulan memang Cubo Sadonya yang untuk di film. Oke. Maka kalau secara itu kan enggak juga kita kan. Jadi kalau produser tuh kan memang ada khusus sekolahnya lah gitu kan. Betul. Jadi karena bergerak secara independen gitu kan, bukan dari orang yang dari perkuliahan gitu kan. Ya Cubo Sadonya gitu. Iya. Yang alun di Cubo tuh jadi pemain yang alunnya. Jadi pemain malah yang alun. Pasti ada kesempatan. Kalau kan ya namanya udah kan di UKM gitu kan. Sedangkan orang lain malah kuliah untuk ikut. Pasti cari sampai setidaknya kalau ndak mendahului orang-orang tuh bisa bersaing lah. Ya kalau dulu lebih banyak cari-cari workshop gitu kan. Yang mulai concern ke dokumenter tuh ketika itu waktu ikut workshop dari Indox. Jadi memang dicari kameramen sama sutradara itu BKDG pelatihan intensif selama beberapa bulan sampai akhirnya jadi sebuah film gitu. Berarti didampingi sampai jadi. Oke, didampingi sampai jadi tapi temanya dokumenter ya, dokumenter. Nah, pas kuliah kan 20 sampai 20 judul lah ya, 20 judul. Pertama kuliah langsung terjun ke dunia perfilman balik atau biasanya kan orang tamat kuliah itu kan coba-coba yang lain dulu, daftar PNS gitu. Ya kalau setelah tamat kuliah alhamdulillahnya memang fokus di situ. Beberapa memang ada diajak bersama kayak NGO untuk memproduksi dokumenter untuk mereka gitu. Oke. Rata-rata kalau yang di NGO kan nggak bisa publish gitu kan, memang kebutuhan dari mereka gitu kan. Iya. Nah, itu mereka pakai untuk kegiatannya gitu. Oke. Nah, kok cukup menarik sih di dunia perfilman kok yang cukup kompleks menurut ya. Dari mulai praproduksinya bahkan sampai publishingnya semacamnya ya. Itu udah di situ kini kan produser ya. Produser itu
biasanya apa sih karajo produserku yang soalnya kan sebagai orang awam ya kayaknya produser sama sutradaraku kayak cik urang gitu ya. Nah, kalau orang awam mencari ya, boleh dicarikan sih nak? Ya kalau untuk di film produser lebih ke apa ya? Yang bertanggung jawab untuk film tuh bisa sampai jadi dan didistribusikan. Mulai dari nyari pendanaan, kayak sponsor gitu segala macam. Terus mengarahkan ide tadi gitu kan sampai jadi filmnya seperti apa gitu kan. Mengatur perencanaan untuk produksinya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pendanaannya, bagaimana pendanaan itu tidak sampai terkuras gitu. Karena tahapan berikutnya kan masih ada distribusi. Betul. Bahkan itu lebih kadang lebih kadang misalnya kayak untuk festival gitu kan. Kalau untuk rata-rata kini festival tuh lah banyak berbayar. Dan apalagi kalau pakai platform luar gitu kan. Itu pendaftaran dengan dolar gitu kan. Nah itu yang harus dikeluarkan masing-masing gitu. Itu yang malah cukup kadang baca. Kalau orang produser nak bisa untuk menyimbangi itu karam ya. Kadang habis di produksi kan. Iya. Bolak-balik terus makan gitu kan. Nah jadi akhirnya dana tuh habis diproduksi gitu. Betul. Beko didistribusi keteteran lah gitu kan. Ujung-ujungnya film merancak tapi tidak terdistribusikan dengan baik ya. Tersimpan di laptop gitu. Kalau sutradara? Sutradara itu kan lebih baik di lapangan untuk mengarahkan seluruh jalan cerita itu seperti apa gitu. Nah biasanya kan kalau di dokumenter sutradara sama penulis skenario itu cie orangnya. Oke. Karena nyo tahu betul isi video. Apa yang akan dilakukan gitu kan. Terus apa yang bahasan apa yang akan dibahas gitu di situ. Oke. Kalau director? Tulisannya bukan director, bukan orang tukang mendirectnya. Apa beda sama sutradara gitu kan? Sama aja ya? Director itu kan bahasa Inggris. Kok karena minim literasi ya. Oke. Kalau sutradara kan Indonesia sutradara ya. Oh gitu. Kok asli baru tahu. Mungkin banyak ayo kawan di rumah baru tahu. Apa sih beda sutradara sama produser? Kira dulu keluar film-film barat tulisannya direktor. Tukang mendirect Oke. Itu kan masalah teknis. Dan udah kini menggarap siap tamat kuliah ada menggarap beberapa judul. Itu Sadonyo udah jadi produser. Oh enggak, yang produser baru yang terakhir yang Muaro Batang Arau. Muaro Batang Arau itu tahun berapa? 2022. 2022 berarti tahun patang. Iya, akhir tahun. Oke. Kalau boleh tahu spill seketik Muaro Batang Arau sebelum ke isinya. Bak kok mangke tema itu. Jadi Muaro Batang Arau tuh kalau menurut Wak pribadi itu sebagai sebuah kebudayaan yang hadir seiring perkembangannya kemunculannya Kota Padang sejak zaman dulu gitu sampai sekarang gitu. Oke. Nah, jadi itu tuh menjadi salah satu instrumen penting gitu untuk Kota Padang karena seiring bertambahnya usianya Kota Padang kesenian tuh lah selalu mengiringi itu gitu. Oke. Ibaratnya Kota Padang sama Batang Arau tadi kakak beradik sebenarnya atau malah Batang Arau tidak bisa terlepas Padang tidak bisa terlepas dari Batang Arau gitu ya. Mungkin aku kon penasaran juga. Mau tahu ada spill seketik kita putar fiktif berikut ini cek kita.
Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi Muaro Batangarau. Nah, di situ dulu terselip kayak judul keteknya, Balance Madam. Wah, itu kayaknya bercerita tentang si Madam kok tadi itu, Bah. Jadi Muaro Batangarau dan Balance Madam tuh beriring-iringan gitu. Jadi Balance Madam tuh tercipta oleh etnis Nias yang datang bersamaan Portugis. Nah, itu kesenian tuh muncul ketika itu gitu, di kalangan etnis Nias. Iya. Karena mereka ketika sebagai pekerja di kapal-kapal atau di loji-lojinya Portugis, mereka melihat dansa-dansa gitu segala macam. Nah, mereka adopsi gitu menjadi kesenian mereka gitu. Oke. Berarti asimilasi budaya. Itu berarti yang kesenian Portugis kok bercampur baur dengan kebudayaan Nias di Muaro Batangarau itu tadi. Ya kan pekerja yang dari Nias itu kan bermukim di sepanjang itu. Betul. Yang di seberangnya yang sampai ada namanya Kampung Nias gitu. Ya. Di mayoritas orang-orang tuh bermukim di situlah. Itulah. Jadi ketika habis karajo gitu kan, misalnya habis mangke barang dari mangke palo dari kapal gitu kan. Iya. Nah, malamnya mereka melihat ada atraksi dansa-dansa gitu kan. Apalagi kan kalau yang tahu kan bangsa Eropa ketika itu kan sering ada pesta gitu segala macam. Nah, dari pesta itulah ketika mereka istirahat gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah mereka cubukan gitu. Mereka tidurkan kembali gitu. Oke, ditidurkan kembali dan menjadi budaya baru lah ya. Maka beko banyak jadi dalam tari itu beko ada semacam instruksi. Nah, dari instruksi itu beko lebih banyak menggunakan, kalau secara penyebutan itu lebih terdengar ke bahasa Portugis. Oke. Nah, tapi bukan yang secara bahasa Portugis secara tulisan. Iya, bukan 100% Portugis pula ya. Jadi mereka dengar kata-kata tuh atau ini ucapkan balik dengan bahasa inyo gitu. Dengan logatnya sendiri ya. Gitu. Oke. Mangko tercetus lo namanya Balance Madam. Pakai S bukan S C. ya. Ini tadi tulisannya kok balancenya pakai S coach. Berarti itu karena ejaan orang Portugis lebih tepatnya ya. Yang terdengar oleh warga atau rakyat yang dari etnis Nias tadi gitu. Yang bermukim di situ di sepanjang Patemuaro. Oke, keren. Nah, itu film pendek atau pendek. Durasi sama 30 menit. Kalau yang kok 20 menit. 20 menit. Oke. Itu tadi bercerita tentang budaya dari Portugis tadi, yang tari-tarian, pesta-pesta tadi yang disadorkan suatu budaya baru gitu ya. Oke. Itu film yang dibuat untuk, biasanya kan ada film yang dibuat untuk festival atau film yang dibuat untuk didistribusikan secara luas. Kalau bagi pribadi memang film tuh memang fokus setelah selesai itu memang fokus di festival dulu. Oke. Jadi setelah festival mereka baru untuk didistribusikan ke tempat yang lain gitu. Misalkan diadakan pemutaran di sekolah-sekolah yang kayak gitu. Atau di beberapa tempat yang seperti itu. Oke, berarti yang film tadi yang Balance Madam Muaro Batangarau tadi ikut festival berarti ya? Ya. Ah, ke sih udah bah. Kalau yang rata-rata memang festival dalam negeri sama luar negeri tetap dimasukkan. Oke, berarti ada di dalam negeri, ada di luar negeri dengan film yang sama. Dengan film yang sama Jadi makanya banyak tuh yang nanya-nanya kapan pemutarannya gitu kan. Karena film tuh masih berjalan-jalan di festival baru. Betul. Jika beberapa festival tuh memang lah disubmit dan ya beberapa memang lah keluar hasilnya dan itu misalnya kayak yang ada tuh di Italia, terus India, sama di Amerika, dan yang terbaru tuh yang di Makau itu. Lah melanglang buana ya film. Itu respon dari orang di luar. Kalau respon dari masyarakat tuh lebih ke keunikan tradisi yang gak diangke gitu. Karena dari banyak tradisi yang ada di Indonesia itu tuh
termasuk unik lah gitu. Betul-betul. Bahkan ambo pun yang lama tinggal di Padang baru tahu itu ya. Ada namanya Balanse Madam itu. Bahkan ada sejarahnya orang Portugis sama Nias ambil suatu budaya baru gitu. Oke. Iko kalau misalnya biasanya kau kan festival kok. Ya. Udah pai-paian nih ke kuliah negari. Sampai keluar negari gitu kan. Biasanya kan ada rentang waktu gitu nak. Rentang waktu pokoknya selama waktu sekian iko film atau karya tadi iko lalu mulia diputar di mana. Ada gitu ya? Ada. Kalau yang Koko memang fokus di tahun 2023 kok memang di festival dulu fokus. Karena masih ada beberapa festival yang memang alun pengumuman. Nah, mayoritas festival tuh memang melarang film-film tuh alun didistribusikan banyak tempat yang secara publik. Kalau untuk festival oke gitu. Oh, berarti kalau misalnya kok awak ikut festival di Macau, di saat yang bersamaan awak daftarkan lo di Amerika. Boleh ya. Oh, oke. Jadi beko kan bisa ditentukan kalau baru pertama di satu daerah tuh berarti premier di situ langsung. Oke. Di pemutaran perdana untuk daerah itu. Oke. Itu biasanya kalau ikut festival kayak gitu tuh keuntungan bagi awak pribadi apa sih dah? Secara profit dan benefit lah. Oh gitu. Kalau untuk festival tuh lebih ke benefitnya. Oke. Karena di situ melihat sejauh masih karya yang wah hasilkan kok bisa diterima gitu. Nah, kok diterima dengan penghargaan lah gitu kan. Betul. Nah, kalau rata-rata kan festival memang tidak mengharapkan yang bentuk profit. Betul. Nah, kalau misalnya pengen cari profit di yang lain diarahkan gitu kan. Jadi lebih banyak ya paling kayak mendapatkan award tuh lah jadi satu kebanggaan bagi yang kawan-kawan yang buat gitu. Ya. Oke. Karena itu tuh BK jadi modal untuk film berikutnya. Jadi ketika mencari pendanaan Wak bisa jual, kami pernah award di Sikolo gitu. Ya masuk akal. Gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya awak contoh ya, misalnya awak kan di kantor ada juga yang di Witbox membuat video. Nggak bisa ya ujuk-ujuk Wak membuat film yang untuk dipasarkan. Ya karena kalau untuk standar industri itu kan banyak standarnya gitu kan. Belum pengkategorian usia segala macam teknis gitu. Kelayakan secara teknisnya gitu kan. Standarisasi lah ya. Oke. Karena kan orang kan nonton gitu kan. Nah, ketika nonton tuh membuat orang tuh tertarik untuk menonton gitu. Oke. Nah, kita fokus ke festival tadi dulu. Di tahun dari yang film yang Batang Harau tadi itu dari tahun 2022 kan? Ya, selesai produksi 2022 November 2022 mulai yang ikut festival di 2023 Januari. Ya, 2023. Oke. Sejauh itu berarti lah barang negara kok yang di luar negeri. Itali, Macau tadi, Amerika, India. India. Sampai negara. Sampai itu. Oke, di sampai negara itulah diperkenalkan. Peruntungannya Pak ada? Bukan profit ya? Gitu. Ya masih sejauh kok masih banyak. Ada yang beberapa film tuh cuman masuk di official selection. Oke. Jadi itulah terpilih untuk festival. Beberapa memang ada mendapatkan award gitu kan, film terbaik gitu. Berarti pernah dapat award? Oke. Yang dapat itu kan di India, Itali sama yang dua tuh baru India sama Itali gitu. Itu dapat apa tadi? Penghargaan untuk kategori film dokumenter pendek. Oke. Penghargaan untuk dokumenter pendek. Penghargaannya kan biasanya ada kategori gitu nggak sih untuk secara grafisnya atau secara isinya? Kalau di dokumenter cuman itu aja. Oke. Ya beda kan kalau jadi fiksi baru ada tuh yang untuk sinematografinya ada, penyutradaraan ada, aktor ada gitu. Kalau dokumenter tuh langsung itu saya. Oke, aku bertahu. Nah, itu yang di beberapa negara itulah dua. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan karya-karya udah pernah dapat award yang kayak tadi kan ada dua buah di dua negara, Italia sama di India. Kalau karya-karya udah sebelumnya? Kalau sebelumnya salah satunya memang ada dulu waktu masih zaman kuliah
garap fiksi soal apa? Judulnya ikan dalam plastik. Itu ketika di tahun 2000 berapa itu? Lupa loh. Kita 2013-14an itu masuk nominasi di FFI untuk film pendek. Nah paling mayoritas banyak tuh ya festival-festival kayak di lebih banyak di pemutaran ketika itu. Lebih banyak di pemutaran. Karena zaman itu kan untuk mengakses sampai sebanyak itu, dan Indonesia pun festival belum banyak waktu itu kan. Nggak kayak sekarang. Kalau gini kan lah banyak tuh. Festival Bandung Jogja, Bandung, segala macam, Bali gitu kan, Jakarta gitu. Betul. Oke. Itu kan udah ambil film, berarti itu lah lama juga ya, dari 2003 ke balik. Lah 10 tahun ya. Itu di film-film itu rata-rata untuk film pendek dan untuk festival. Nah, biasanya kan kalau ikut festival nah ada step selanjutnya, kok kayaknya komersil lah gitu. Atau dari judul yang lado boleh nggak dikomersilkan, maksudnya diangkat lagi dengan film layar lebar dengan durasi yang lebih panjang. Ya kalau ke komersil, kendalanya adalah pendanaan pasti. Nah karena untuk sebuah apalagi fiksi gitu kan emang butuh budgetnya besar gitu kan, dan itu banyak belum secara regulasi yang harus diurus segala macam, terus kru dan tim segala macam. Nah jadi kalau sampai kini tuh memang belum kepikiran untuk komersil di situ gitu. Jadi menghasilkan karya yang komersil yang kayak gitu. Lebih banyak tuh memang jadi kayak ada dana program atau kami mencari sponsor kayak gitu. Untuk produksi. Untuk produksi ya. Kalau untuk komersil otomatis effortnya lebih kuat ya. Apalagi untuk promosi itu berbahaya dan kalau kan berarti kan udah selama aku film-film untuk festival saya itu sih sebagai orang awamnya mau tanya kan itu dari mana pitinya kalau ndak mencari profit kan cuma cari benefit. Nah bakal kira udah, tapi tahan dulu karena ada nangka lewat kan. Urusan asalnya kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Zul, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Boris Bisgari. Bisa senak tonton di TV di TVRI. Nah bisa juga tonton di set top box atau jadi siaran digital sana kayak samui deh. Nah bagi do sana ndak bisa nonton di TV atau misalnya ndak kondisi itu sedang ndak do TV, bisa tonton di HP, bisa tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau sana bisa juga download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah kita lanjutkan pembicaraan seru kita bersama Uda Zulfikar. Udah Zul, udah Jul ya. Udah Ijul ya. Bicara tentang film dokumenter lah dah. Mbak kok film dokumenter? Kan kok kagak kares deh. Kan punya genre lain, ada horor yang kalau cigo di film-film yang komersil kan 10 film sebulan ini 10 teratas tuh film horor tuh. Film drama atau percintaan aduh nyalek gak duo. Dari 10 tuh 8 film horor, bako enggak film horor. Kalau dokumenter tuh lebih tertarik tuh di risetnya. Karena kalau di dokumenter kan lebih menghabiskan hari itu ketika riset. Nah jadi mencari bahan, narasumber, ide-ide baru gitu kan. Nah lebih tertarik di risetnya itu. Ketimbang untuk produksinya gitu. Nah kalau untuk biasanya kan kalau risetnya itulah mendalam gitu kan, dan itu untuk produksi itu lebih gampang untuk dieksekusi. Nah kemudian di dokumenter tuh kan lebih banyak mengejar tuh isu-isu yang sangat relevan hari ini gitu kan. Memang itu tuh disampaikan secara langsung kayak gitu. Nah kalau di fiksi kan itu harus ada intrik-intrik untuk menyampaikan itu gitu kan. Misalnya soal sosial gitu, cara untuk bisa bumbu-bumbunya ceritanya diarahkan seperti itu gitu kan. Nah kalau dokumenter kan lebih menjurus langsung gitu. Betul.
mungkin mirip-mirip kayak reportase jurnalis kayak gitu. Reportase jurnalis sama lebih banyak ke kisah nyata gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di dokumenter kan Wak, apa ya? Tetap ada alur ceritanya di situ. Mulai dari pembukanya modelnya gitu kan tuh, bagian isinya menutupnya seperti apa, terus ada kalau Wak punya dari awal Wak membahas isu di dokumenter tuh, kalau Wak menemukan solusi, nah mungkin di situ bisa Wak sampaikan solusi gitu. Atau bisa Wak kembalikan ke orang yang nonton seperti apa solusinya gitu. Oh gitu ya. Jadi udah lebih tertarik yang kayak gitu ya. Lebih banyak di situ. Oke. Nah, bicara tentang pertanyaan Tambo yang tergantung tadi. Kalau misalnya ndak profit, ya kan, secara benefit oke lah. Misalnya setiap orang pasti butuh itu. Maksudnya dihargai, dan untuk selanjutnya tahapan selanjutnya lebih mudah menjual. Oh, awak nyumbek film kok diajukan ke sponsor semacam dapat dana. Nah, sejauh aku kan udah lebih 10 tahun udah berkecimpung di dunia aku, yang dicari itu lebih benefit bukan profit. Itu karena udah istilahnya memberikan diri udah sepenuhnya ke dunia aku. Itu PT dari mana kalau kau udah puas tanya? Oh gitu. Kalau ketika produksi itu kan memang di anggaran produksi itu memang diselipkan di situ gaji kru gitu. Jadi walaupun memang digarap secara komunitas, kami tapi tetap mengalokasikan gaji untuk kawan-kawan. Jadi disitulah menghasilkan. Atau beko ada NGO yang ada rencana untuk kolaborasi project untuk dokumenterinya gitu. Ada di pendanaan dari situ. Jadi sistemnya kayak subsidi silang gitulah. Siap. Oh, kalau ndak profit kok ya bana-bana ndak ada PT. Berarti tetap ya ada gaji setidaknya. Tetap ada gaji. Kalau profit kan beko dari pasti penjualan dulu dibagi. Ya sampai penjualan kan. Iya betul. Nah, kok kan kayak udah kecil tadi, dokumenter ibaratnya lah pilihan utama udah lah gitu. Tapi ada ndak mencoba genre-genre lain? Kalau sebagai yang di bidang lain ada kayak genre-genre yang lain, fiksi tetap ada garap. Misalnya kayak ada kawan-kawan yang lagi garap fiksi kemudian butuh DOP gitu kan. Biasa kawan-kawan selalu saling menghubungi gitu kan. Nah, cuman kan kendalanya kalau untuk bagi kayak di Sumatera Barat fiksi itu kan masih terlalu bare gitu. Karena yang pertama persoalan pendanaan tadi gitu. Kan rata-rata ya kalau digarap dengan dana-dana yang tanggung gitu kan, hasilnya pun tanggung gitu kan. Betul. Kemudian kalau di fiksi kan capaian itu memang secara audiovisual tuh harus maksimal. Betul. Karena beko oke lah gambarnya ancak gitu, tapi audionya ancur-ancuran gitu kan. Jadi percuma gitu kan. Nah, kalau di dokumenter kan semua itu bisa disiasati gitu kan. Bisa misalnya kan lagi wawancara gitu kan, ternyata ada gangguan di audio. Bisa mengakali dengan yang lain gitu kan. Bisa dengan isi dengan footage lain atau dubbing gitu kan. Atau apalah yang bisa menutupi itu gitu. Nah, kalau di fiksi kan itu kan memanglah diatur dari awal. Betul. Nah, ketika produksi kalau memang ada kesalahan, itu harus diulang balik gitu. Mana ya? Audio kresek-kresek nak doang ya. Apalagi standar bioskop gawat lah ya. Oke. Oh, begitu kalau dokumenter ya. Kayaknya tertarik juga. Nah, ada. Untuk membuat satu film dokumenter tuh rata-rata udah tadi bara lama sih biasanya membuat film dokumenter. Kalau untuk pengambilan gambar paling lama tuh bisa 2 mingguan. Oke. Cuman yang lama tuh risetnya tadi. Oh, riset. Mencari, misalnya kalau soal yang terakhir kan yang Muaro Batangarau gitu kan. Jadi yang riset lama tuh di soal kawasan Muaro Batangarau-nya. Nah, kemudian baru dicari karena ketika itu ada pendanaan dan itu tuh harus ada tema khusus. Nah, baru dicocokkan sama tari Balanse Madam. Oke. Kok bicara teknis gitu ya. Kan udah mangke yang Balanse Madam yang Muaro Batangarau dengan nuansa Portugis, terus ada nias-niasnya gitu kan. Itu pas membuat film itu emang kayak di setting adu nuansa Portugis gitu.
Atau hanya yang wawancara? di setting itu cuman pertunjukan tarinya tadi. Oke. Ya, kebetulan waktu itu udah dapet izin di Makai Museum BI. Nah, jadi di dalam itu kami buat pertunjukan tari Balanse Madam tuh. Nah, kalau untuk paling beko potret hari ini kawasan Muaro Batang Arau gitu kan, aktivitas pelabuhan, terus aktivitas komersil yang ada di sepanjang itu. Kemudian ada beberapa etnis yang bermukim di sekitarnya gitu kan. Betul. Nah, kemudian digabung dengan wawancara, ada dari sejarawan, ada yang maestro tari itu sendiri gitu. Oh, masih ada ya? Masih ada. Oke. Itu kan yang pas yang ditampilkan tadi itu kan ada Yang bagian apa-apa terakhir gitu ya. ya. Oke. Nah, kalau di film dokumenter itu kan berarti kan kayak tadi kan kayak dikondisikan saya kayak di gedung BI Lamo gitu kan, di tarian-tarian kayak gitu. Tapi yang di Muaronya enggak ada deh. Maksudnya yang kayak di pelabuhan apa istilahnya kayak ada kapal-kapal. Oh, itu enggak. Jadi itu memang kami ambil aktivitas yang memang berlangsung ketika itu. Yang berlangsung saat di tag ya. Berarti bukan ditua-tuakan atau bukan. Oh, kok seakan-akan di zaman dulu kok. Berarti kan harus clear area lo dulu. Kalau di dokumenter kan memang tidak dibenarkan sama sekali untuk men-setting itu gitu. Kecuali misalnya wawancara tuh paling lebih settingan itu posisi duduk gitu kan, posisi duduk, kemudian itu yang diatur gitu. Nah, jadi kalau keseluruhan itu memang apa yang terjadi di realitanya itu emang itu yang harus tangkok gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak di clear area itu kan ada fiksinya sekitar, ada bumbu-bumbunya sekitar ya. Oke, terus kalau untuk ambil sebuah film dokumenter, kalau ambil film komersil tahu lah kan, bahkan sampai Marvel tuh bisa atau animasi bisa sampai 900 orang, 1000 orang itu kan krunya. Kalau di film dokumenter kok biasanya butuh berapa orang? Kalau dokumenter sih yang penting ada sutradara dan penulis skenario, kemudian kameramen, sound gitu, editor. Minimalis ya? Minimalis gitu. Jadi jumlah kru yang terlibat tuh tidak terlalu banyak dan waktu pengerjaan pun lebih capek gitu. Nggak banyaknya isi kepala ya. Oke. Makanya tadi di Sabian yang paling lama tuh di risetnya tadi tuh. Jadi riset tuh kadang berbulan-bulan gitu kan. Meriset tuh surang atau semua tim tuh sedolahnya? Ada beberapa beko kawan-kawan yang untuk saring diajak diskusi untuk itu gitu kan. Nah, beko baru ada lo yang melakukan surang-surang gitu kan. Nah, beko baru lah dapet yang pas gitu kan, baru tuh dijadikan ke bentuk naskahnya tadi. Oh, oke. Setelah dikumpul di riset, dikumpul data, baru muncullah naskah tadi itu ya. Oke. Aku bagi kawan-kawan yang mungkin ada kawan-kawan yang nonton kok dari dunia perfilman atau baru-baru terjun di dunia perfilman, atau terutama yang untuk dokumenter atau yang ingin ikut festival segala macam ada. Itu biasanya apa sih strategi pendistribusiannya film dokumenter kok? Tapi kalau tahan dulu. Oke. Kan ikut lah gua. Karena ada digantung saya kan. Kok penting kok. Oke, dosen asalnya kita akan kembali lagi tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kita kembali lagi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo dan Udazul. Nggak ijul lah. Tadi tergantung sedikit ada tergantung sedikit nih. Jadi pertanyaan itu strategi pendistribusian film dokumenter kok bahas mungkin banyak kawan-kawan di rumah kok alhamdulillah film dokumenter tapi mendistribusikan enggak pandai lah kita. Ya, sebenarnya kalau rata-rata kan ketika nanya produksi film itu kan kalau sekarang kan orang nanya apa channel YouTube-nya gitu kan. Iya betul. Nah, kalau untuk di film kan channel YouTube tuh bisa dikatakan distribusi terakhir lah gitu. Setelah melewati beberapa tahap gitu kan. Nah, yang utama tuh memang lebih ke jalan tuh festival. Nah, karena di festival kalau untuk di dokumenter itu ada kemungkinan peluang-peluang untuk kerjasama gitu. Jadi dari situ beko film tuh bisa jadi setelah film tuh selesai bisa jadi itu film tuh bisa dikembangkan lebih luas gitu. Dengan beberapa kayak produser-produser lain lah gitu. Jadi beko ada kolaborasi. Nah, dari film tuh kesempatannya untuk
dikembangkan lebih bagus lagi, dan ya bisa jadi itu tuh untuk akhirnya bisa digarap secara komersil. Nah itu memang target itu memang festival. Target mah festival. Memang festival. Nah jadi setelah itu tuh barulah beko beberapa platform yang lain gitu kan. Apalagi kalau kini kan banyak tuh platform secara digital. Betul. Dan itu kadang ada benefitnya bagi si pembuat film sendiri. Misalnya kalau yang Asia tuh yang lebih menarik itu Vidsi namanya gitu. Vidsi. Jadi Vidsi. Jadi itu apa tuh? Platform media. Platform aja, tapi khusus film di situ. Jadi ada film yang fiksi, dokumenter gitu kan dengan berbagai macam tema. Nah, kalau di YouTube kan kini kan lah tergerus sama podcaster yang lain gitu. Jadi orang tuh lebih jarang untuk di film. Jadi palingan kalau memang film tuh lah harus untuk ditonton oleh banyak orang, barulah beberapa pembuat film tuh masuk ke YouTube. Iya gitu. Betul. Tapi setelah melalui proses ikut festival gitu kan. Jadi baru selesai kemah tidak perlu ikut festival lah, saatnya muncul di platform digital untuk dinikmati oleh masyarakat banyak ya, bukan sedunia bisa nonton. Kalau misalnya gitu, awak punya sebuah film dokumenter, awak pengen ikut festival tuh biasanya bahas sih channel atau link-linknya gitu. Kalau biasanya kan ada beberapa kelompok di Indonesia tuh yang memang bisa menghubungkan ke situ. Kalau di Indonesia salah satunya tuh Indox. Nah, tapi kalau pengen jalur mandiri, kalau kini tuh lah banyak website yang memang memberi akses untuk ke situ. Kalau yang pernah dicoba tuh yang lewat filmfreeway.com. Freeway.com. Jadi beko submit karya awak di situ, film, terus informasi lengkap, teknisnya seperti apa gitu kan. Nah, beko awak bisa milih gitu, festival apa yang nih awak masukkan. Ini mau yang berbayar, dan kalau yang berbayar biasanya tuh ada hadiah uang gitu. Nah, kalau terus ada yang free. Kalau awak tuh cuman cari peruntungan untuk award aja gitu kan. Nah, itu beko bisa dipilih gitu. Nah itu tadi monggo kan kalau untuk merancang produksi itu mulai dari tadi sampai distribusi itu gitu. Jadi itu dana, misalnya dana yang ada tuh harus sampai ke situ gitu. Betul. Karena ya kayak beberapa festival tuh kan tetap harus masukkan yang berbayar gitu. Betul. Karena keuntungannya lebih gadang gitu. Benefit tadi ya. Nah, jadi ya sejauhku memang memanfaatkan platform tadi. Yang Film Freeway, jadi di situ beko tinggal bisa milih gitu. Kawasan di terbatas Asia kah, Eropa gitu kan, Amerika gitu. Bisa nentukan. Sampai ke temanya apa gitu yang dibahas gitu. Berarti pas awak submit bisa dipilih awak pengen film awak diikut sertakan di daerah Italia kayak tadi itu ya. Nah, beko muncul tuh festival-festival yang di daerah itu. Wah, di situ beko baru tinggal submit. Tinggal mendaftarkan film tuh di situ. Siap. Dah aku boleh tanya setia. Aku pertanyaan yang ngaco bergelimang di kepala sih. Misalnya, ikut festival, yang cukup banyak tahu tuh festival film gue. Cuma nak tahu teknis pas orang penjurian gitu ya. Kok film muda doa sekitar 20 menit, 30 menit. Pesertanya dibatasi biasanya. Bara gitu. Kalau untuk pendaftaran awal tuh enggak ada kan? Jadi sebanyak-banyak tuh bebas. Nah, pas penjurian tuh latihan juga juri macam kan sehari 30 menit sih film maksimal. Ada gak syarat film biasanya ada. Kalau yang ada seleksi. Beko kan itu tuh ada kuratorialnya di situ tuh. Nah, jadi disitulah yang kuratorial itu biasanya menyeleksi itu memang ditonton satu-satu. Memang ditonton dari awal sampai habis. Dari awal ya. Karena untuk penilaian itu kan seluruh aspek. Iya. Apa baik video, audio gitu kan, terus editingnya gitu kan, terus pesan apa yang disampaikan di situ, termasuk ceritanya gitu kan. Nah, jadi seluruh tuh harus masuk dalam penilaian. Nah, bekolah barulah muncul beberapa yang menonjol gitu kan. Betul. Nah, biasa kalau yang lah dipilih tuh namanya istilah itu official selection tuh itu gitu. Jadi filmku yang dipertandingkan. Yang bisa dipertandingkan. Beko barulah
terakhir penjurian terakhir tuh dari film yang lah terseleksi tadi gitu. Oke. Itu biasanya dengan juri yang sama ya. Ada yang sama, ada yang beda biasanya. Iya kan kayak misalnya kan kalau misalnya ajang lain ada kayak misalnya ajang nyanyi gitu kan. Pasnya masuk tahap seleksi semacamnya atau yang masih di daerah kan lagunya kok Iko lah di tahap seleksi Iko lagunya atau misalnya masuk grand final beda lagu sampainya lah juara gitu kan. Kalau di film kan itu putar terus. Ada juga yang beda kayak misalnya kayak contoh yang FFI gitu kan, Festival Film Indonesia. Itu juri yang seleksi awal tuh beda tuh. Sama yang Beko penentuan yang mendapat nominasi. Itu Beko baru beda lo jurinya gitu. Kalau yang di awal tuh lebih banyak ke juri yang pengetahuan teknis, akademisi yang kayak gitu. Oh, lebih ke situ ya. Karena Beko kan penilaian itu kan seluruh aspek tadi tuh. Yang seluruh aspek yang ada dalam film itu dinilai satu-satu gitu. Berarti ada yang khusus teknisnya, khusus alur cerita. Ada yang khusus administrasinya gitu kan. Ada gitu. Sampai administrasi pun ada kan, di festival tuh kan ada beberapa aturan tuh. Jadi awal tuh pasti yang diseleksi itu yang aturan tadi. Misalnya kayak kualitas gambar. Terus audio gitu kan. Terus kalau misalnya kategori festival tuh untuk pelajar atau yang kategori mahasiswa itu dicek tuh apakah pembuatnya tuh ada salah satu pembuatnya tuh memang pelajar gitu. Itu memang dicek gitu. Kalau lah memenuhi baru masuk ke penilaian secara teknis tadi yang gambar, suara yang gitu. Atau misalnya kok untuk itu budi bola kok U7 balik kira masuk senior. Itu tuh memang ya itu yang administrasinya gitu. Oke. Atau ada yang cilok umuan sedih administrasi gitu tenen bola kan kok untuk anak SMA kira dia masuk anak kuliah. Dah itu telah serba-serbi yang udah lakukan lah tentang film-film dokumenter. Biasanya kalau boleh tahu suka dukanya apa sih dah di perfilman kah? Dukanya paling panek. Itu bisa dinikmati. Terus ya proposal pendanaan tidak diterima itu salah satu duka yang paling dalam gitu. Pernah nggak sih udah meriset sesuatu tapi nak bersobok akhirnya ya dah lah usah dilanjutkan? Itu sering. Malahan yang kayak apa lagi proses produksi tahu-tahu setelah ditelusuri lebih dalam, dan itu tidak menarik dan itu dihentikan produksi gitu. Ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Atau ada nggak misalnya kok ada informan misalnya tak lawak informannya. Udah tanya kawak kan misalnya bla separuh loh. Rencana dilanjutkan kok. Kira informannya meninggal gitu. Pernah ada gitu. Nah, kalau yang itu kan masih masih bisa mensiasati film tuh berarti sampai di situ gitu diceritakan gitu. Nah, kalau yang misalnya yang dihentikan tuh memang apa ya? Ketika proses produksi itu memang tidak kondusif untuk dilanjutkan. Itu otomatis rugi dong dah. Iya, makanya itu duka mendalam tadi. Walau lah menghabiskan waktu gitu kan. Betul. Kemudian tiba-tiba tidak mungkin ikut filmku diselesaikan gitu. Aduh juga gitu berarti ya. Sangko filmku ketika wak lah judul, iko mau tak mau kok harus jadi kok. Ya karena sebenarnya kalau dijadian jadi gitu kan. Cuman kan kalau di dokumenter tuh kan target utama tuh impact bagi penonton setelah nonton film itu gitu. Betul. Bukan hanya jadi kan yang awak kejar tuh bukan hiburannya gitu. Jadi pengetahuan yang didapat oleh penonton di situ. Ya karena ikut dokumenter. Dokumenter. Ya. Jadi kalau dipaksakan untuk jadi sayang gitu kan. Yang nonton enggak nangkap apa-apa dari film waktu gitu. Jadi faktor-faktor yang kayak itu akhirnya menghentikan produksi. Tapi nak pernah dipaksakan gila kok bapak kok kan masalah selera. Enggak pernah. Karena bagi aku pribadi film tuh memang pertimbangan utama tuh penonton. Jadi skenario yang wak buat di awal tuh bagaimana wak meramunya tuh bisa penonton tuh tertarik gitu. Tapi Kiko dah. Kok yang pengalaman yang wak temui di lapangan ya. Misalnya wak ambil video. Kok video ku menurut aku cerita oke warna untuk gambar kok lah oke loh kan, apalagi hanya didistribusikan di Instagram misalnya atau di platform media kayak YouTube semacamnya. Tapi pas ketika di publish itu
terus responnya malah bisu-bisu sih. Tapi ketika ambil video kok asal-asalan, cari itu nyuntah hal-hal, maksudnya nggak menarik lah gitu menurut pribadi Wak. Dari kacamata seni Wak kan. Tapi respon masyarakatnya malah tinggi. Nah, makanya itu kan perlu mempertimbangkan penonton tadi. Jadi kalau apalagi kayak di dokumenter Wak bisa selektif ke penonton. Jadi beda kalau misalnya untuk di sosial media kan itu kan enggak tahu Wak yang nonton seperti apa random gitu kan. Betul. Nah kalau di film dokumenter Wak bisa menentukan gitu. Jadi target penonton Wak tuh langsung ke situ aja Beko. Jadi awak lah langsung mengelompokkan gitu. Betul. Kalau yang untuk pelajar berarti Wak mengemas cerita tuh yang bisa ditangkap oleh pelajar gitu. Yang dibahas pun lebih ringan. Betul. Beda kalau yang penontonnya tuh lebih orang-orang berwawasan ya, itu memang baru Wak bahas yang bare-bare di situ gitu. Oke. Kayak perang dunia gitu. Gitu. Atau gak science fiction gitu ya. Kayak gitu. Oke. Dah, rencana terdekat udah dalam waktu dekat kah? Rencana terdekat dalam waktu dekat tentang perfilman lah. Ya palingan yang untuk yang film ko gitu kan, kebetulan yang film ko diundang di Macau International Short Film Festival. Nah jadi film ko masuk di festival itu dan kami diundang untuk hadir di situ di bulan Desember kok. Dan semoga jadi berangkat gitu. Doakan. Sedang diusahakan. Semoga berhasil. Dan ada rencana film-film muda yang Allah digarap selama ko dikomersialkan? Palingan yang kini kok dari film Muaro Batangaro kok mau dikembangkan. Kalau kini kan masih membahas kaitan sejarah dengan tari Balanse Madam, kemudian perkembangannya hari ini. Siap. Perkembangan hari ini tarian Balanse Madam itu sama kawasan Batangaro. Tapi Nah, ada kemungkinan berikutnya memang fokusnya tuh di tari Balanse Madamnya. Dan itu akan membahas lebih dalam baik segi secara akademiknya modela gitu kan. Kemudian termasuk penggunaan bahasa-bahasa tadi gitu kan. Secara bahasanya modela, teknis-teknis di seni tarinya modela, dan itu Nio mengembangkan ke arah ke situ. Oke, satu kalimat sebelum kita closing. Nah, closing statement udah mengenai perfilman di Sumatera Barat. Film Sumatera Barat banyak ide yang menarik di Sumatera Barat. Jadi nggak usah cari ide-ide kemanapun. Sumatera Barat itu kaya dengan ide untuk digarap jadi film. Oke, siap. Semoga ide-ide tadi banyak dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Oke, terima kasih. Udah Zul Allah bercerita di waktu 1 jam kurang kok ya. Semoga makin sukses untuk karir ke depan. Perfilmannya bersama tim makin keren lagi. Apa nama timnya? Sarimata Cinema Culture. Sarimata Cinema Culture. Semoga makin keren dan makin sukses. Oke, dan saudara-saudaranya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uda Zulfikar. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil dari siku, dan semoga perfilman Sumatera Barat semakin keren dan semakin dikenal dan semakin sukses tentunya di dunia perfilman seluruh dunia. Kayak gitu loh pokoknya. Saya Desmi Sugari mohon undur diri, kalau ada salah kata, salah perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.